Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melgis dari kelas MN22C. Di sini saya akan mempresentasikan uang dan lembaga keuangan. Sejarah keuangan semula memenuhi kebutuhan dan barter. Kesulitan, belum tentu barang atau jasa yang ada cocok. Nilai tidak seimbang atau butuh alat tukar dengan benda. Kesulitannya adalah alat tukar tidak bisa pecah, tidak bisa disimpan, tidak tahan lama. Definisi uang. Setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum dalam proses pertukaran barang dan jasa, suatu yang tersedia dalam secara umum diterima sebagai alat pembayaran pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya serta uang pembayaran hutang. Fungsi uang. Alat tukar, alat penyimpanan, standar nilai atau suatu hitung, standar pembayaran di masa mendatang. Syarat uang, memiliki nilai tertentu, tidak mudah rusak, mudah dibawa, jika dibagi tidak rusak nilainya. Jenis uang, uang kartal, yaitu uang negara versus uang bank. Uang logam atau intrinsik nominal versus uang kertas atau negara bank. Uang giral, tagihan yang ada di bank, uang yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuknya adalah cek, giro atau telegraphic transfer. Menurut nilai uang dibedakan menjadi dua. Uang penuh, full body money. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrik yang terkandung dalam uang tersebut. Uang tanda. Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera pada uang lebih tinggi daripada nilai bahan yang digunakan untuk membuatnya. Dengan kata lain, nominal lebih besar daripada intrik. Misalnya membentuk uang 1 juta, pemerintah mengeluarkan biaya 750.000. Jenis bank. Lembaga keuangan, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Jenis lembaga keuangan, bank versus non-bank. Lembaga keuangan bank, badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut dalam bentuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut dalam bentuk kredit yang lain kesejahteraan hayat. Kegiatan bank, himpunan dana atau giro tabungan deposito, saluran dana kredit dan jasa bank lainnya. Jenis bank, bank umum yang berfungsi 1. Menyalurkan dana, 2. Memberikan jasa-jasa transfer, 3. Kegiatan di pasar modal, pinjaman emis, pedagang sekuritas, wali amanat. Bank Perkredit Rakyat (BPR) yang berfungsi hampir sama dengan bank umum, namun BPR dilarang melakukan clearing, menerima simpanan giro, melakukan kegiatan mengasuransikan dan melakukan falas. Bank sentral, bank hanya 1 di negara, pemegangnya atau pengatur kebijakannya. Berdasarkan prinsip pengelolaan, manajemen, pengumpulan, dan penyaluran, bank umum dan DPR masing-masing dibagi 2 jenis, BPR konvensional dan BPR syariah. Manfaat bank dalam perekonomian, yaitu penyedia mekanis dalam alat pembayaran yang efisien bagi nasabah, tempat dana investasi dan penyaluran pemanfaatan investigasi yang lebih produktif, atau dana mengalir dan semua pihak untung, bisa dibilang kesejahteraan rakyat.
Lembaga keuangan non-bank. Fungsi lembaga keuangan non-bank tidak diizinkan untuk mengumpulkan dan dalam bentuk deposito. Lembaga non-bank dikelompokkan menjadi 3. Lembaga pembiayaan, leasing, modal ventura, factoring, dan kartu kredit. Lembaga investasi, perusahaan, sekuritas, dan reksadana. Lembaga kontraktual, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Tujuan lembaga bank. Mencapai pada definisi lembaga keuangan di atas. Berikut ini beberapa tujuan lembaga keuangan, baik itu bank maupun non-bank. 1. Bank menghimpun dana masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan masyarakat lebih aman. Bank menyalurkan kembali dana yang terhimpun tersebut untuk digunakan dalam pembiayaan di bidang ekonomi dan pembangunan. Bank memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Bank memberikan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau perusahaan untuk modal usaha. Pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat berharga. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam bagi para anggota agar pengguna uang lebih produktif dan anggotanya terbebas rentenir. Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia atau BI menjaga. Mengapa kita perlu bank sentral? Karena gejolak ekonomi butuhnya peran pemerintah, butuhnya lembaga negara yang berhak atas otoritas moneter. Bank sentral, pemegang hak otomatis moneter. Fungsi bank, mengedarkan mata uang, stabilitas nilai uang, pengarah sistem perbankan, pelaksanaan kebijakan moneter, promosi, regulasi, dan suplai perbankan. Bank dan penasihat bank pemerintah, pengaturan sirkulasi uang dan kredit. Tugas utama bank. 1. Penasehat dan pemberi bantuan pengelolaan keuangan bank pemerintah. Kedua, banyaknya bank. Ketiga, penentu dan pelaksanaan kebijakan moneter. Ketiga, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. Keempat, penenangan transaksi giro antar bank wilayah negara. Kelima, melakukan riset ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.